Malam itu, ketika akhirnya ia pulang, rasa gelisah terus mengikutinya. Namun di balik rasa takut yang menghantui, ada sesuatu yang aneh. Setiap kali ia mengingat tatapan Nyi Banjar, hatinya terasa hangat, seolah terhubung oleh sesuatu yang lebih dari sekadar misteri. Hari-hari berikutnya, Arga terus memikirkan sosok perempuan itu. Setiap malam, ia bermimpi bertemu dengannya. Dalam mimpi, Nyi Banjar tidak tampak menyeramkan, melainkan seperti perempuan biasa yang penuh kelembutan, duduk di tepi sungai sambil tersenyum. Pada suatu malam, mimpi itu terasa begitu nyata. Arga menemukan dirinya berdiri di tepi sungai dengan bulan purnama bersinar di atas. Nyi Banjar muncul dari kabut, kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Rambutnya tergelai lembut, gaun putihnya berkibar pelan diterpa angin malam. Arga, ucapnya dengan suara yang begitu lembut. Mengapa kau terus mendekat kepadaku? Mesti kau tahu aku bukan lagi manusia. Arga terdiam, mencoba menemukan jawabannya. Aku tidak tahu, tapi setiap kali melihatmu, aku merasa seolah mengenalmu sejak lama. Seolah ada bagian dari diriku yang ingin melindungimu. Nyi Banjar menundukkan kepala. Senyum sendu menghiasi wajahnya. Tidak ada yang bisa melindungiku lagi. Arga, aku hanya arwah yang terikat pada sumpah dendam. Aku tidak bisa merasakan apapun selain kesedihan. Arga melangkah mendekat. Kalau begitu, biarkan aku yang merasakan kesedihan itu bersamamu. Aku tidak peduli siapa dirimu. Aku hanya tahu bahwa aku tidak ingin kau terus menderita. Ucapan itu membuat mata Nyi Banjar berkilat, seolah ada cahaya yang terbangun dari dalam dirinya. Untuk pertama kalinya, ia terlihat tersenyum dengan tulus. Namun sebelum Arga bisa menyentuh tangannya, bayangan gelap berkelebat di balik kabut, dan suara gemuruh terdengar dari sungai. Air tiba-tiba beriak kuat, membuat kabut berputar-putar. Wajah Nyi Banjar berubah cemas. Arga, hatimu berbeda dari mereka yang pernah menyakitiku. Pergilah. Arga, kau belum siap melihat semuanya, serunya dengan nada panik. Tidak, aku tidak akan pergi tanpa tahu kebenarannya, teriak Arga. Namun, sebelum ia sempat mendekat, sosok Nyi Banjar memudar dalam pusaran kabut, meninggalkan hanya suara samar. Suatu hari nanti, kau akan tahu bahwa cinta pun bisa terikat pada dendam. Arga terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin. Meski itu hanya mimpi, perasaan hangat dari senyumnya masih terasa nyata. Dan sejak malam itu, Arga sadar, ia mulai mencintai sosok yang tidak lagi hidup. Namun perasaan itu bukannya membawa ketenangan, justru membuat hatinya selalu diliputi kecemasan. Karena setiap kali malam tiba, suara lirih dari sungai semakin sering memanggil namanya. Suasana desa Banjarwangi pun mulai berubah. Warga mulai resah karena serangkaian kejadian aneh terjadi dalam beberapa hari terakhir. Lampu-lampu rumah sering berkedip pada malam hari. Hewan-hewan peliharaan menolak minum dari sungai. Dan beberapa warga mengaku mendengar suara tangisan perempuan di tengah malam. Puncaknya terjadi saat fajar menyingsing. Seorang pria parubaya bernama Darto, yang diketahui sebagai keturunan dari keluarga lama yang pernah memimpin desa, ditemukan tidak sadarkan diri di tepi sungai. Wajahnya pucat, seolah kehilangan seluruh tenaga, dan di tangannya tergenggam kelopak melati yang sudah mengering. Warga gemetar ketakutan. Mereka yakin ini adalah tanda pertama dari kutukan yang telah lama disebut-sebut dalam cerita lama. Di balai desa, Pak Surya berdiri dengan wajah serius. Sudah kubilang, saat sungai berubah merah, itu bukan sekadar fenomena. Ini adalah peringatan. Nyi Banjar telah bangkit, dan dendamnya mulai menuntut balas. Bisik-bisik warga terdengar panik. Siapa selanjutnya? Mungkinkah kutukannya akan menyerang semua keturunan keluarga lama itu? Arga yang mendengar pembicaraan itu menggenggam tangannya erat. Ia tahu, kejadian itu bukan kebetulan. Malam sebelumnya, ia sempat melihat Nyi Banjar di mimpinya, duduk di batu besar sambil menangis. Ketika Arga mencoba berbicara dengannya, Nyi Banjar hanya berbisik, "Ini baru awal. Arga, mereka harus merasakan apa yang kurasakan." Arga berusaha meyakinkan dirinya bahwa dendam itu tidak boleh berlanjut. Malam itu, ia kembali ke sungai, berharap bisa bertemu dengannya secara langsung. Di bawah sinar bulan yang temaram, sosok Nyi Banjar muncul perlahan dari kabut. Namun kali ini, wajahnya tampak berbeda. Bukan hanya sedih, tetapi juga dipenuhi amarah. Air sungai beriak merah, seolah merespons emosinya. "Arga, aku sudah memberimu waktu, tapi mereka tidak pantas dimaafkan. Kutukan ini akan terus berjalan hingga semuanya terbayar," ucapnya dengan suara yang menggema. Arga melangkah maju, menatapnya tanpa rasa takut. "Jika kau terus seperti ini, tidak ada yang akan tenang, termasuk dirimu sendiri."
Biarkan aku membantumu. Nyi Banjar, biar aku yang mencari kebenarannya. Sosok itu terdiam sejenak, lalu mendekat hingga hanya terpisah oleh kabut tipis. Mata mereka saling bertemu. Jika kau ingin membantuku, kau harus siap menghadapi apapun, termasuk kebenaran yang akan melukai hatimu sendiri. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, membuat kabut berputar liar. Suara gemuruh terdengar dari sungai, dan dari dalam air muncul gelembung-gelembung yang memerah, seperti darah yang menyembur dari dasar. Sungai memercikan air berwarna merah ke segala arah. Jeritan terdengar dari arah desa, membuat Arga menoleh panik. Kutukan itu telah mengambil korban berikutnya. Nyi Banjar berbisik di telinganya sebelum menghilang. Ini baru permulaan. Arga menatap sungai yang kembali tenang, sementara hatinya dipenuhi rasa takut bercampur tekad. Ia tahu, mulai saat ini, ia tidak hanya berhadapan dengan arwah yang penuh duka, tetapi juga dendam yang tak mudah dihentikan. Namun, semakin ia mencoba menjauh, semakin kuat pula tarikan yang membawanya kembali ke sungai. Di tengah kekacauan yang melanda desa, Pak Surya memutuskan mengumpulkan seluruh warga. Dengan suara berat, ia mengingatkan tentang larangan kuno yang sudah diwariskan turun-temurun. Tidak seorang pun boleh mendekati batu besar di sungai itu. Jangan ada yang berani menyentuhnya, apalagi mengambil bunga melati yang muncul di atas air. Siapapun yang melanggar akan membawa malapetaka bagi kita semua. Warga mengangguk penuh ketakutan. Namun, di mata beberapa orang, terutama keluarga yang merasa keturunannya terancam, terlihat rasa tidak percaya. Mereka mulai berbisik, menyalahkan satu sama lain. Arga yang mendengar peringatan itu justru semakin gelisah. Ia teringat kata-kata Nyi Banjar. Jika kau ingin membantuku, kau harus siap menghadapi apapun. Malam itu, di bawah bulan yang separuh tertutup awan, Arga berjalan menuju sungai seorang diri. Ia tidak peduli dengan larangan yang diucapkan tetua desa. Dalam hatinya, ia percaya bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan adalah dengan memahami rahasia yang disembunyikan batu besar itu. Ketika sampai di tepi sungai, melati putih kembali muncul, mengapung tenang, seolah menunggu. Arga menatapnya dalam-dalam, lalu melangkah ke dalam air setinggi lutut. Suara-suara aneh terdengar dari balik kabut, seperti bisikan-bisikan masa lalu. Batu besar itu tampak lebih menyeramkan malam ini, tertutup kabut yang tak biasa. Arga menyentuh permukaannya, dan saat itu juga, hawa dingin merayap ke seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, dari balik kabut, Nyi Banjar muncul. Namun kali ini wajahnya tampak berubah, bukan hanya sedih atau marah, melainkan campuran keduanya. Arga, kenapa kau melanggar larangan itu? Suaranya terdengar berat. Aku tidak ingin melihat lebih banyak orang menjadi korban. Katakan padaku kebenaran, biar aku yang membebaskanmu. Jawab Arga mantap. Nyi Banjar menatapnya lama, sebelum akhirnya berbisik, kebenaran yang kau cari ada di bawah batu ini. Tapi setiap rahasia memiliki harga, dan kau sudah memilih untuk membayarnya. Begitu kata-kata itu terucap, tanah di sekitar batu bergetar. Dari dasar sungai, muncul pusaran kuat yang menghisap air ke tengah, memperlihatkan bayangan-bayangan masa lalu. Orang-orang bersenjata, teriakan, dan sosok perempuan yang diseret ke air dengan tangan terikat. Arga terpaku melihat semuanya. Adegan itu begitu nyata hingga ia bisa merasakan penderitaan perempuan itu. Air sungai yang berputar memercik merah, seolah mengulang kembali malam kelam itu. Namun sebelum semuanya jelas, suara warga yang berteriak dari kejauhan memecah konsentrasinya. Arga, menjauh dari sungai itu. Paraka berlari mendekat, menarik Arga dari air. Namun, saat ia berhasil mengeluarkannya ke tepi, pusaran air menghilang seketika, menyisakan sungai yang kembali tenang. Nyi Banjar sudah tidak tampak, hanya aroma melati yang tertinggal, bersama bisikan samar yang hanya Arga yang bisa mendengar. Sekarang, kau sudah menjadi bagian dari kutukan ini. Arga menatap air yang tenang dengan napas terengah. Ia tahu, setelah malam ini, tidak ada jalan untuk kembali. Pikiran tentang pusaran yang memperlihatkan bayangan masa lalu terus menghantuinya, seolah memaksa dirinya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi puluhan tahun lalu. Keesokan harinya, Arga memberanikan diri mendatangi Pak Surya. Dengan nada tegas, ia berkata, "Pak, saya melihat sesuatu di sungai itu. Saya melihat bagaimana Sari Banjar diseret dan dijatuhkan ke dalam air. Apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu? Siapa yang melakukannya?" Pak Surya terdiam cukup lama, tatapannya kosong, seolah menimbang apakah ia harus mengungkapkan rahasia yang sudah lama terkubur. Akhirnya, dengan suara bergetar, ia berkata, "Apa yang kau lihat adalah kebenaran yang disembunyikan. Sari Banjar bukan penyihir, bukan pula pembawa sial.
Ia difitnah oleh keluarga bangsawan yang dulu memimpin desa ini. Karena mereka takut rahasia mereka terbongkar. Arga terperanjat. Rahasia apa itu? Pak Surya menarik napas panjang. Sari mengetahui bahwa kepala keluarga bangsawan itu telah mengambil tanah rakyat secara tidak adil. Ia berusaha membelah warga, namun justru difitnah sebagai pembawa bencana. Mereka membuat seluruh desa percaya bahwa Sari adalah penyebab gagal panen dan kematian aneh yang terjadi waktu itu. Semua itu kebohongan. Arga mengepalkan tangannya. Kini jelas mengapa dendam Nyi Banjar begitu dalam. Dan keluarga itu, apakah mereka masih ada? Pak Surya menunduk. Mereka sudah lama tiada. Tetapi darah mereka masih ada di desa ini. Salah satunya adalah kau. Arga. Ucapan itu menghantam hati Arga. Tubuhnya terasa lemas. Apa maksudnya saya? Keturunan mereka? Pak Surya mengangguk pelan. Kau cucu dari salah satu orang yang ikut mengikat Sari pada malam itu. Tidak ada yang tahu karena keluargamu pergi dari desa ini bertahun-tahun. Tapi rupanya kutukan itu tetap mengenal darahnya. Arga terdiam lama. Kini ia mengerti mengapa Nyi Banjar memanggilnya. Di satu sisi, ia keturunan orang yang menghancurkannya. Di sisi lain, ia juga orang yang dipilih oleh arwah itu untuk mengungkap kebenaran. Malam itu, saat duduk sendirian di tepi sungai, kabut kembali turun. Sosok Nyi Banjar muncul perlahan. Kali ini wajahnya tampak berbeda. Ada kelembutan sekaligus luka yang belum sembuh. Arga, sekarang kau tahu siapa dirimu. Ucapnya lirih. Arga menatapnya dengan mata berkaca. Ya, aku tahu. Dan justru karena itu, aku ingin menghapus kesalahan leluhurku. Aku ingin membebaskanmu. Nyi Banjar tersenyum samar, lalu mendekatinya. Jika kau sungguh ingin melakukannya, kau harus siap menerima semua yang akan terbuka. Karena kebenaran tidak hanya akan melukai mereka, tapi juga dirimu sendiri. Sebelum Arga sempat menjawab, angin bertiup kencang, dan dari sungai muncul bayangan-bayangan hitam yang berputar di sekeliling mereka. Air berubah merah kembali, memantulkan wajah-wajah marah dari masa lalu. Nyi Banjar menatapnya dalam-dalam. Arga, waktumu tidak banyak. Dendam ini semakin kuat. Jika tidak segera dihentikan, desa ini akan tenggelam dalam darah. Kabut menelan sosoknya, meninggalkan Arga dalam ketakutan bercampur tekad. Ia sadar, sekarang bukan hanya tentang cinta atau dendam, tetapi tentang menyelamatkan seluruh desa. Namun, semakin Arga mencoba mencari cara untuk menghentikan kutukan itu, semakin kuat pula tanda-tanda amarah Nyi Banjar. Malam berikutnya, langit mendung pekat, hujan turun deras, disertai petir yang menyambar-nyambar. Sungai Banjarwangi meluap, airnya berwarna merah gelap seperti darah yang mengalir tanpa henti. Warga berlari-larian menyelamatkan diri, menutup pintu rumah mereka rapat-rapat sambil berdoa dalam ketakutan. Di tengah kepanikan itu, Arga berlari ke rumah Pak Surya untuk meminta petunjuk. Namun sebelum ia mengetuk pintu, ia mendengar suara Pak Surya berbicara dengan beberapa tetua desa. Dendamnya semakin tak terkendali. Jika ini dibiarkan, seluruh desa bisa musnah, kata Pak Surya dengan nada putus asa. Apakah kita harus melakukan ritual lama itu? Tanya salah satu tetua. Ritual itu hanya akan memperburuk keadaan jika dilakukan tanpa restunya, jawab Pak Surya. Arga masuk dengan wajah basah oleh hujan. Restu siapa? Serunya. Pak Surya menatapnya serius. Restu dari Nyi Banjar sendiri. Hanya dia yang bisa menghentikan amarahnya. Tapi dia juga yang memicunya. Semua tergantung padamu. Arga, kau satu-satunya yang bisa mendekatinya. Tanpa menunggu jawaban, Arga berlari menuju sungai yang semakin deras. Airnya berputar seperti pusaran, memancarkan cahaya merah yang menyeramkan. Aroma melati bercampur bau logam memenuhi udara. Dari tengah pusaran, sosok Nyi Banjar muncul. Kali ini wajahnya tidak lagi lembut, matanya menyala. Rambutnya terurai liar, dan gaunnya berkibar seolah terbakar oleh angin. Arga, mengapa kau masih berani mendekat? Suaranya menggema, bercampur dengan gemuruh petir. Arga berteriak melawan angin kencang. Karena aku tidak ingin kau terus menderita, aku akan membebaskanmu. Meski itu berarti aku harus mengorbankan diriku sendiri. Namun, kata-kata itu tidak menenangkan Nyi Banjar. Justru, amarahnya semakin menjadi jeti. Air sungai naik tinggi, membentuk dinding air yang siap menerjang desa. Mereka semua harus merasakan apa yang kurasakan. Aku tidak akan berhenti sampai dendamku terbalaskan. Arga melangkah maju, meski air hampir menyeretnya. Kalau begitu, balaskan saja padaku. Akulah keturunan mereka yang bersalah. Jangan libatkan orang-orang tak berdosa. Sosok Nyi Banjar terhenti, menatapnya dengan mata yang berkilat marah sekaligus ragu. Untuk sesaat, riak air meredah. Namun sebelum ada kata yang keluar, bayangan hitam dari pusaran air melompat,
menyerang Arga. Ia jatuh ke dalam arus deras, tenggelam dalam air merah yang dingin dan mencekam. Dalam kegelapan air, ia mendengar suara-suara masa lalu bercampur jeritan Nyi Banjar. Arga, bertahanlah. Jika kau ingin menyelamatkan semua ini. Dengan sisa tenaga, Arga berenang ke permukaan. Saat ia muncul, pusaran air menghilang, dan sosok Nyi Banjar memudar bersama kabut, meninggalkan hanya suara lirih. Waktu kita belum habis, Arga. Tapi amarah ini sulit dikendalikan. Arga terdampar di tepi sungai, basah kuyup namun masih hidup. Di kejauhan, desa tetap berdiri, tetapi ketegangan semakin terasa. Ia tahu, badai yang sebenarnya baru saja dimulai.